energi dan attitude yang benar-benar baik dan kita memulai lebih baik. Hey guys, it's Jason Davidson here. Just wanted to send a quick message. Obviously, the announcement has... I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Berhasil kandaskan perlawanan serius Manila Digger, Bojan Hoda mengaku kecewa, siap berbenah demi jumpa Cristiano Ronaldo. Persib Bandung memastikan langkah ke fase grup AFC Champions League 2025-2026 usai mengatasi perlawanan Manila Digger dalam laga playoff di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, malam kemarin. Kemenangan ini disambut meriah ribuan bobotoh yang memadati stadion, namun pelatih Bojan Hoda memilih bersikap realistis dalam menilai performa anak asuhnya. Menurut Hodak, kemenangan tersebut tak menutupi fakta bahwa Persib tampil kurang maksimal. Padatnya jadwal pertandingan disebut menjadi faktor utama menurunnya performa tim. Hoda menjelaskan bahwa ritme permainan Persib di laga ini tidak seagresif biasanya. Beberapa momen krusial bahkan sempat membuat Manila Digger mengancam pertahanan Maung Bandung. Meski mengakui timnya belum tampil sempurna, Hoda tetap memberikan apresiasi tinggi kepada pemainnya, khususnya para legiun asing. Trio B asing, yakni Julio Cesar, Patricio Matricardi dan Franz Putros dinilai tampil solid menjaga lini belakang. Di lini tengah, Luciano Guachochea dianggap menjadi motor serangan yang konsisten. Namun, dua gelandang serang, Berguinho dan William Marcilio, belum mencapai performa terbaik. Keduanya masih dibayangi masalah kebugaran, meskipun William mampu meningkatkan penampilannya di babak kedua. Sementara itu, William Barros kembali menjadi pahlawan dengan gol penentu kemenangan. Hoda mengaku tak terlalu memikirkan detail permainan sang striker selama ia mampu menjalankan tugas utama. Pertandingan yang sangat sulit, kami semua tahu dalam 11 hari terakhir, tim ini memainkan 3 pertandingan berat, itu jelas menguras energi. Kalau dilihat, kami seperti sedikit kehilangan tenaga di babak pertama. Untungnya, pemain bisa bangkit di babak kedua. Berguinho dan William masih belum berada di top level, tapi saya senang William bisa lebih baik di paruh kedua. Bagi saya, striker harus mencetak gol, Barros melakukannya, dan itu yang terpenting, ungkap Bojan Hoda. Dengan kemenangan ini, Persib tak hanya mengamankan tiket ke fase grup, tetapi juga membuka peluang untuk berhadapan dengan klub-klub besar Asia. Tantangan berat sudah menanti, dan Hoda menegaskan bahwa timnya harus segera memulihkan kondisi fisik untuk tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang. Konfederasi Sepak Bola Asia diketahui membagi 2 sektor di fase grup ini, yaitu wilayah timur dan juga barat yang ditentukan berdasarkan letak geografis. Persib diketahui masuk dalam pot 4 dan akan bersaing di wilayah timur, dengan tim-tim yang berasal dari Asia Tenggara, Jepang, Korea Selatan hingga Australia. Mereka bisa bertemu dengan tim-tim kuat dari pot 1 seperti Bangkok United, Gamba Osaka, dan Pohang Steelers. Di sisi lain, pada sektor barat, ada tim-tim elit Arab Saudi, termasuk Al Nassr, yang dibela oleh mega bintang Cristiano Ronaldo. Karena berbeda wilayah, tentunya Persib tidak bisa berjumpa dengan Al Nassr pada fase grup, namun itu masih dimungkinkan untuk kedua tim bertemu di turnamen ACL musim ini. Hal itu akan terjadi jika Persib dan Al Nassr sama-sama lolos dari fase grup dan bersaing jauh di babak knockout. Bagian knockout untuk musim ini belum diketahui, namun berdasarkan musim lalu, maka tim wilayah timur dan barat baru bertemu di final. Artinya, Persib harus melaju hingga final untuk bisa menjaga kemungkinan bertemu dengan Cristiano Ronaldo di ACL. Tentunya, hal itu juga akan terjadi jika Al Nassr mampu melaju jauh hingga partai final. Meski terbilang sangat sulit, peluang Persib berhadapan dengan Al Nassr dan Cristiano Ronaldo tetap masih mungkin terwujud melalui skema ini. Sadar bermain tidak maksimal, Mark Klok ungkap kemarahan para pemain di ruang ganti meski sukses bungkam Manila Digger. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok tidak puas dengan performa timnya meskipun sukses meraih kemenangan atas Manila Digger dengan skor 2-1. Secara hasil akhir, Klok mengatakan target timnya memang bisa diraih, karena keunggulan tipis sudah cukup untuk mengantarkan Persib mendapatkan tiket lolos ke fase grup. Namun dari cara bermain, performa Persib jauh dari ekspektasi. Banyak kesalahan dilakukan selama 90 menit pertandingan. Armada Maung Bandung juga dibuat kerepotan ketika meladeni tim tamu. Dia juga menjelaskan kondisi ruang ganti setelah pertandingan, meski menang tapi pemain menunjukkan gestur kecewa dan marah karena penampilan buruk di laga melawan Manila Digger ini. Namun Klok menilai justru sikap tersebut merupakan respons yang bagus. Pasalnya pemain selalu terlecut untuk bermain dengan bagus dan tidak puas meskipun bisa meraih kemenangan. Pemain naturalisasi dari Belanda ini juga menyebut sang lawan memberi perlawanan yang sengit. Manila Digger bermain dengan agresif dan tidak memberikan banyak ruang bagi Persib untuk mengembangkan permainan. Pertama-tama kita ingin lolos ke babak penyisihan pada hari ini, malam ini dan kita sukses masuk ke fase grup. Itu adalah pencapaian yang memang kita mau, kita inginkan.
Untuk pertandingan sendiri kita tidak terlalu menikmati dan saya tahu bahwa masih bisa untuk bermain lebih baik hari ini. Semua pemain tadi setelah match tidak senang, ini adalah energi dan sikap yang benar. Karena kita mau bermain lebih baik dan kita punya standar. Kita mau standar yang di atas. Selamat untuk Manila Digger, mereka bermain bagus hari ini dan menyulitkan kami. Ada beberapa momen penting dari pertandingan, semoga beruntung untuk mereka. Sekarang kami fokus menuju ke fase grup, ungkap Marc Anthony Klopp. Sangat mengganggu permainan tim, Bojan Hoda kritik habis-habisan kondisi lapangan Gelora Bandung Lautan Api, begini katanya. Sebagaimana yang diketahui, pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda harus mengakui adanya penurunan dari segi penampilan anak asuhnya pada laga kontra Manila Digger. Ya, Bojan menjelaskan, hal ini disebabkan buruknya kondisi lapangan Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang menjadi venue pertandingan tersebut. Meski menang, ini tidak membuat Hoda merasa bangga, sebab ada beberapa aspek yang belum bisa disebut optimal, terutama dari segi lapangan. Bojan Hoda selaku pelatih kepala sebenarnya sudah menyampaikan perihal buruknya kondisi lapangan Stadion GBLA pada laga kontra Semen Padang, beberapa waktu lalu. Bahkan ia juga sempat menyampaikan hal serupa kepada jajaran petinggi klub. Pelatih asal Kroasia itu pun tak bisa menjabarkan buruknya lapangan Stadion GBLA secara rinci. Namun ia hanya bisa memberi dampak ketika peluang pertama dari William Barros gagal dikemas menjadi gol. Dalam pandangannya pantulan bola menjadi sulit ditebak. Ia pun tak bisa menyalahkan William Barros sepenuhnya karena kegagalan tersebut dipengaruhi kualitas lapangan. Bahkan selain itu, pantulan bola yang sulit ditebak menjadikan alur umpan para gelandang Persib menjadi tersendat karena kerap gagal diterima oleh pemain depan. Saya sudah katakan sebelumnya soal lapangan dan lapangan kondisinya sangat buruk. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Untuk peluang pertama, lihat pantulan bolanya dan itu tidak bisa menyalahkan pemain. Kami juga memiliki masalah dengan penyelesaian akhir karena lapangan, ungkap Bojan Hoda. Memastikan akan tampil di AFC Champions League 2, benarkah Persib Bandung akan datangkan pemain grade A dari Australia? Setelah Maung Bandung memastikan diri lolos ke fase grup AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung nampaknya akan kembali menambah pemain asingnya. Ya, ajang Super League sendiri menetapkan 11 kuota pemain asing. Sementara itu, Persib Bandung sudah punya 9 pemain asing. Artinya, masih ada 2 pemain asing lagi yang bisa didatangkan Maung Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda, sendiri membuka kemungkinan timnya menambah pemain asing mengingat jendela transfer baru akan ditutup beberapa pekan setelah kick-off kompetisi. Kendati begitu Hoda enggan terburu-buru, ia masih akan melihat kebutuhan mendetail yang perlu dianalisis bersama stafnya. Persib yang musim ini telah memastikan akan kembali berkompetisi di Asia, berkomitmen ingin berbicara lebih banyak dan melangkah jauh di kompetisi ini dibanding musim sebelumnya. Mungkin, kami masih bisa menambah 2 pemain asing baru. Tapi bagi kami tidak mau terburu-buru, kami akan melihat bagaimana. Bagi kami akan melihat dulu. Jika kami ingin melakukan sesuatu di Asia, kami harus tahu apa yang tidak ada di tim ini, ungkap Bojan Hoda. Sebelumnya, Persib Bandung belum lama ini secara mengejutkan dikaitkan dengan pemain grade IPL di jendela transfer awal musim 2025-2026. Bukan sosok ex-Chelsea, Lucas Piazon, melainkan bekas pemain West Bromwich Albion dan Huddersfield Town. Sosok pemain bidikan Persib Bandung yang dimaksud tak lain ialah B asal Australia, Jason Davidson. Ya, nama Jason Davidson tentu masih awam di telinga pecinta Persib Bandung, Bobotoh. Pasalnya, Jason Davidson tercatat belum pernah meniti karir di klub ASEAN. Justru, Jason Davidson memiliki rekam jejak mewah dengan pernah bermain untuk beberapa tim Inggris. Selain pernah bermain untuk klub Liga Inggris, bek berdarah Australia Yunani itu juga pernah membela KAS Eupen. Otomatis, Jason Davidson pernah bermain bersama bintang timnas Indonesia, Shane Patinama. Tak cuma pernah bermain dengan Shane Patinama, di timnas Australia, Jason Davidson yang catatkan 23 penampilan bersama Socceroos pernah bermain bersama legenda Everton, Tim Cahill. Memperkuat masuknya Jason Davidson, akun seputar sepak bola Indonesia, Liga 1 Talk beri bocoran terkait ketertarikan Persib Bandung dengan sang palang pintu. Lebih lanjut, Jason Davidson juga sudah kepergok follow akun Instagram resmi dari pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda. Bicara peluang di Gaet, kans Persib Bandung datangkan bek kelahiran Melbourne itu terbuka lebar. Mengingat, Jason Davidson sudah resmi tanpa klub per 1 Juli 2025 seusai angkat kaki dari tim Yunani, Panathinaikos. Namun sayang, Persib Bandung dipastikan menangis gagal rekrut Jason Davidson. Hal itu tak terlepas dari sosoknya yang sudah mengumumkan kepindahan ke mantan timnya, Melbourne Victory. Bahkan, kabar tersebut juga sudah dikonfirmasi langsung oleh media sosial dari Melbourne Victory bahwa Jason Davidson telah kembali. Dengan adanya kabar itu, maka,
Persib Bandung dipastikan gagal merekrut Jason Davidson meski sang pemain sudah berkode dengan follow IG Bojan Hodak. Lantas pertanyaannya, siapakah pemain asing yang akan bergabung dengan Persib? Ya, kita tunggu saja.